Ada anak yang menganiaya ibu kandungnya sekarang, dipukul, dibanting, ditendang, dan dia mengancam untuk membunuh saudara ibunya dengan menggunakan pisau. Ini orang apa hewan? Dan kalian tahu yang lebih mirisnya lagi, semua ini itu karena tidak dikasih uang 30.000. 30.000. Bayangin, dia sampai tega ya ibunya sendiri. Ingat, ibu kandungnya sendiri ya. Wow. Rp30.000 itu harga dan bungkus nasi padang, dan harga satu kotak rokok, harga segelas kopi fancy di kafe. Dan buat dia bikin cukup untuk membenarkan menendang ibunya, mukul ibunya, banting ibunya. Bayangin. Gini, pertama gue mau nanya, di mana akal sehat lo? Sejak kapan harga kasih sayang ibu itu lu bisa dikonversi jadi recehan saja? Ingat, ini bukan tentang uangnya itu ya. Mau berapapun uangnya, mau 1.000 kayak, mau 5 juta, mau 5 miliar. Ibu kandungnya loh. Si sok jagoan. Untungnya apa lo mukul ibunya? Untungnya apa lo nendang ibunya? Apa lo agar kelihatan pahlawan? Atau lo ketika megang pisau itu kayak orang-orang yang hebat, orang yang siapa yang berani lawan saya? Apakah gitu? Hah? Lo tahu gak? Emak lo itu yang udah ngandung lo 9 bulan, yang dulu rela gak makan asal lu bisa kenyang, yang mungkin dulu pas lu sakit dia gak tidur semalaman, dan sekarang karena dia gak ngasih 30.000 lu ancam nyawa dia. Hah? Apa agar kelihatan sok keren gitu? Kalau ini bukan gila, gue tuh gak tahu lagi harus sebut apa ini orang. Mau dibilang ini lebih daripada itu. Ini makanya saya tuh mikir, jangan-jangan amin-amin ya, selama ini yang kita pikir anak-anak sekarang itu makin pintar, ternyata makin kehilangan hati nuraninya. Bayangin, cuman gak dikasih uang 30.000, dia berubah jadi monster. Itu tandanya bukan dompet lo yang kosong, tapi otak kalian, otak lo dan hati lo yang kering kerontongan. Lo pikir uang itu lebih penting daripada orang yang paling sayang sama lo di dunia ini? Lo pikir 30.000 itu bisa beli rasa hormat, rasa pengorbanan seorang ibu? Enggak. Ingat ya, jangan sampai nyesel di hari emak lu udah gak ada. Karena waktu itu datang, lu bakal sadar bahwa 30.000 yang lo minta itu gak akan bisa beli waktu yang ada, gak bisa beli maaf, dan gak bisa beli emak lo balik lagi ke dunia ini. Dengar ya, gue mau marah-marah seperti ini bukan karena pengen nyalahin doang, tapi karena kejadian ini udah ngelewati batas. Makanya saya bahas ini. Sebenarnya ini tuh kayak agak melenceng ke personal branding saya, agak melenceng. Cuman di YouTube saya ini, saya tuh emang kasih di paling terakhir itu geopolitik, ekonomik, sama sosial isu. Jadi saya tuh bahas sosial isu ini jika misalkan ini darurat banget, jika misalkan ini sudah kelewatan, dan ini sangat kelewatan banget. Bayangin, anak zaman sekarang ngancam ibu kandungnya itu pakai pisau, cuman karena berapa? 30.000. Gua ulang ya, 30.000. Bukan 30 juta, bukan 3 miliar, 30.000. Ingat, ini bukan tentang uangnya berapa enggak. Mau uangnya itu 3 miliar, mau uangnya itu 3 triliun pun, yang namanya ibu lo harus sayangi, bos. Yang namanya orang tua lo harus jaga, bos. Dan ini 30.000 itu nilai yang bahkan gak sebanding sama pengorbanan ibu kita sejak kita bayi. Lo pikir uang segitu bisa jadi alasan buat mukul, ngancem, bahkan nyakitin perempuan yang udah lahirin lu? Gue gak ngerti gimana cara didik lu sekarang. Gue gak ngerti menanggapi mengenai ini. Tapi satu hal yang pasti, manusia normal yang punya hati gak akan pernah tega lihat ibunya jatuh, apalagi jatuh karena ditendang sama anaknya sendiri. Mau lu miskin, mau lu stres, itu bukan pembenaran buat ngelakuin kekerasan kepada ibu lu. Jangan bawa-bawa alasan mental head gini gitu. Kalau lu bahkan gak mau ngobrol, gak mau periksa, dan nyalahin semua orang kecuali diri lu sendiri. Mau marah,
Boleh, emosi, manusiawi. Tapi ada batasnya, bos. Kita semua tuh pernah susah. Lo pikir saya ada di sini, itu saya senang saja? Enggak. Saya tuh pernah susah. Pernah minta duit ke orang tua itu gak dikasih, pernah. Tapi gak semua dari kita itu berubah jadi binatang walau disakitin dunia. Walau gak dikasih uang, mau berapapun uangnya. Dan kalau lo masih hidup sekarang dan masih bisa nonton video ini dan masih punya lo beruntung. Jangan tunggu sampai emak lo itu dikafanin baru lo sadar kalau itu gak bisa beli waktu buat minta maaf. Harga diri seorang anak itu bukan diukur dari seberapa galak dan dia rumah. Harga diri seorang anak bukan diukur dari seberapa galak dia di rumah, tapi dari seberapa dia bisa jaga dan hormati ibunya. Karena buat apa? Buat apa? Apakah agar kelihatan seperti pahlawan? Apakah agar kelihatan seperti kayak Superman? Ya enggak. Lo ke pacarnya saja itu sayang. Lo ke pacarnya saja lo hormat. Ke ibu lo, ke ibu Anda. Ingat, orang lain itu mungkin bisa digantiin pacar, teman, bahkan istri itu bisa digantikan. Tapi ibu, satu doang. Sekali hilang, final. Gue lagi, ini masih banyak yang gak ngerti ya mengenai KDRT. Banyak yang mikir KDRT itu cuman urusan suami mukulin istri saja. Cuman soal bapak galak di rumah yang bikin anak-anak takut. Tapi gue mau bilang satu hal sekarang. KDRT itu bukan cuman antar pasangan suami saja. KDRT itu bisa terjadi dari anak ke ibu, dari cucu ke nenek, dari siapa saja yang tinggal dalam satu atap rumah. Dan yang kemarin terjadi itu sangat jelas sekali. Anak kandung jadi pelaku KDRT ke ibu kandungnya sendiri. Bukan cuman mukul, bukan cuman nendang, bukan cuman membanting, tapi dia juga ngambil pisau dan ngancam nyawa saudara ibunya. Lo pikir cuman karena yang mukul itu anak-anak hukum bakal tutup mata? Itu salah besar. Kalau kita lihat di UU nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, itu jelas disebutkan pelaku KDRT itu bisa siapa saja dalam lingkup rumah tangga, dan anak bisa dipenjara juga kalau terbukti melakukan kekerasan. Jadi jangan mentang-mentang lahir dari rahimnya lu pikir bisa seenaknya, bos. Jangan mentang-mentang masih muda lu kira bisa bebas dari hukum. Hukum jalan terus. Dan saya dukung 1000% kalau anak kayak gini itu diproses hukum, dipenjara dan dibuka aibnya ke publik. Oh, udah ditindaklanjuti ya oleh polisi ya. Ya bagus ya, ya bagus. Karena kalau gak ada efek jerahnya, bakal makin banyak anak durhaka yang mikir, emak gue juga kan pasti maafin kok. Emak gue juga pasti maafin kok. Lah, kalau hukum ditawar pakai rasa kasih sayang terus, kapan negara ini maju? Sekarang gue mau tanya ke kalian semua. Kalau anak bisa ngancam nyawa ibu kandungnya sendiri dan dibiarkan, besok dia ngancam siapa lagi? Ibu orang lain, anak orang lain, guru, atau bahkan polisi. Jadi saya harap kepada pihak terkait, tolong cepat tindaki anak ini dengan setimpal. Bukan berarti anak ini karena di bawah umur terus gak ditindaklanjuti, enggak. Tindaklanjuti. Karena ini sangat berbahaya sekali bagi generasi muda yang lainnya nantinya. Dan ingat bagi kalian semua khususnya anak muda, KDRT itu serius. Jadi jangan sampai kita biarin karena pelakunya masih muda. Karena kalau kita diam, besok kita bisa jadi korbannya.